Yup semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng lagi dengan Marwan di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah sekarang kita belajar sosiologi ya. Tapi sebenarnya materi sosiologinya ini yang akan kita bahas kali ini sudah pernah kita bahas gitu ya. Namun kita akan membahas hal lain yang berkaitan dengan topik tersebut. Apa sih topiknya gitu ya? Of the day kita kali ini adalah tentang penelitian sosial. Nah, materi tentang penelitian sosial ini sebelumnya sudah kita bahas dalam pembahasan yaitu tentang eksperimen metode yang dimana ada kualitatif, kuantitatif, lalu metodenya apa aja gitu ya. Nah sekarang karena kita udah pernah ngebahas tentang itu semua, saya nggak perlu lagi jelasin apa itu penelitian sosial, tujuannya apa gitu ya, terus ada apa aja, metodenya gimana, nggak usah gitu ya. Nah sekarang ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana penelitian sosial dilakukan, proseduralnya seperti apa sih gitu ya, dan tentang macam-macam sampel data gitu ya. Oke, let's bahas. Oke, friends, yang pertama yang akan kita bahas adalah steps ya, atau langkah-langkah melakukan penelitian sosial gitu ya. Langkah-langkahnya apa aja sih gitu ya. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Topik loh ya, bukan judul. Jadi yang pertama itu menentukan topik penelitiannya gitu ya. Apa yang sebenarnya mau kamu teliti gitu ya, belum masuk judul gitu. Jadi hal apa sih, keanehan apa atau fenomena apa ya yang mau kamu teliti gitu ya. Nah, dalam menentukan topik penelitian ini ada beberapa syarat men. Yang pertama, rasional. Iya dong. Dalam penelitian sosial tentunya harus yang rasional gitu ya. Apa yang mau diteliti gitu ya, kalau dia bersifat goib, aneh-aneh gitu ya, nggak rasional. Lalu yang kedua adalah menarik gitu ya. Ya paling nggak menarik bagi si diri peneliti itu ya gitu ya. Nah yang ketiga, sesuai keahlian. Jadi kalau kamu anak sosiologi gitu ya, saat kamu ingin melakukan penelitian sosial, jangan coba-coba kamu melakukan penelitian sosial tentang penyakit corona gitu ya, tentang dampak atau tentang sebabnya dari apa bla bla bla. Kalau kita meneliti tentang penyakit corona lalu dampak sosialnya apa gitu ya, itu masih bisa masuk. Tapi kalau anak sosiologi ngebahas tentang biologi itu ya ngawur nanti jadinya. Dapat dijangkau syarat berikutnya. Dapat dijangkau ini maksudnya dapat diindrakan gitu ya, tidak ngawang-ngawang. Tidak ngawang-ngawang men. Jadi dapat diindrakan, dapat dilihat, dirasa, dan dibuktikan gitu ya. Makanya dapat dijangkau. Lalu yang terakhir, syarat dari sebuah topik penelitian adalah kita harus punya data pendukung. Gitu. Data pendukung ini sebagai apa? Sebagai acuan gitu men. Sebagai acuan. Biar nanti saat kita ingin membandingkan atau melengkapi something, karena ingat ya, sosiologi itu bersifat kumulatif, yang artinya itu menggantikan atau melengkapi teori yang sudah ada.
Makanya dalam penelitian sosiologi nggak bisa kemudian tidak memiliki acuan gitu ya. Oke, lalu step yang kedua setelah menentukan topik, ya tentunya adalah membuat judul. Oke. Nah, judul penelitian ini harus dibuat secara informatif, singkat, dan jelas gitu ya. Tidak bertele-tele, kepanjangan kata-katanya, bla 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 gitu ya. Bahkan idealnya sebuah judul penelitian idealnya tidak lebih dari 9 kata gitu ya. Gitu ya. Jadi kurang dari atau sama dengan 9 kata. Itu idealnya dalam membuat sebuah judul penelitian. Mau nanti skripsi, tesis, dan lain-lain gitu ya. Lalu nextnya adalah latar belakang. Latar belakang penelitian itu apa isinya gitu ya. Latar belakang penelitian itu isinya adalah why you choose topic gitu ya. Apa yang membuat kamu tertarik buat meneliti itu gitu ya. That's latar belakang. Lalu setelah kamu menulis latar belakang, apa yang membuat kamu tertarik melakukan penelitian itu gitu ya, kamu bisa membuat berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dibuat biar nantinya penelitian yang kita buat itu tidak ngawang-ngawang atau tidak melebar kemana-mana gitu ya. Nah, rumusan masalah ini bisa juga disebut sebagai fokus penelitian. Jadi misalnya kalian mau meneliti tentang ojek online gitu ya. Apa yang mau dijadikan rumusan masalah gitu ya. Misalnya tentang seberapa on time dia. Ya udah, jadi kalian cukup meliti tentang seberapa on time, ketepatan waktunya gimana saat di order, seperti apa respon mereka gitu ya. Jadi nggak perlu ngebahas mereka pakai baju apa, mereka pakai motor apa gitu ya, mereka pendapatannya berapa, nggak perlu gitu ya. Itu contohnya apabila kalian membahas ojek online. That's called rumusan masalah atau fokus penelitian. Nah, setelah kalian bikin fokusnya, mau neliti apa ajanya gitu ya, di situ harus kalian tuliskan yaitu tujuan penelitian. Jadi setelah penelitian ini terjadi ini mau buat apa gitu ya? Apa buat masukan pemerintah atau buat belajar siswa-siswa lain atau buat apa, itu harus jelas di tujuan penelitian. Seperti itu. Baru setelah kamu membuat tujuan penelitian, langkah terakhirnya maksudnya sebelum kamu memulai penelitian ya, adalah membuat metode penelitian. Jadi metodenya entah itu nanti pakai kuali atau kuanti gitu ya, atau pakai turunannya lagi metode apa gitu ya. Itu semua harus jelas di sini gitu ya, sebelum kamu
memulai penelitian sosialmu. Jadi semua ini penting sebelum kamu memulai penelitian sosial. Tuh. Oke. Ini sekarang kita sudah selesai membahas tentang tahap-tahap atau langkah-langkah apa aja sih yang diperluin sebelum kita memulai penelitian sosial, gitu ya. Nah, sekarang apabila kita sudah memulai langkah-langkah tersebut, kitanya pasti langsung melakukan penelitian sosial. Nah, untuk menyempurnakan penelitian sosial kita tentunya memerlukan yang namanya data. Iyalah men, kalau nggak ada data nggak bisa dibuktikan gitu ya. Nah makanya itu dalam memperoleh data kita punya berbagai metode pengumpulan data. Itu yang akan kita bahas berikutnya, itu metode pengumpulan data. Ya, kita akan bahas metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini berbeda dengan metode penelitian gitu ya. Kalau metode penelitian itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Nah, sementara kalau metode pengumpulan data ini adalah the ways gitu. Jadi bagaimana cara yang kamu tempuh gitu ya. Cara yang kamu tempuh untuk dapat data gitu ya. Nah, cara yang kita tempuh itu untuk mendapatkan data itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Terbagi menjadi duanya ada apa aja? Ada yang namanya random sampling. Ada juga yang non-random sampling. Nah, kita akan bahas dulu yang random sampling itu ada apa aja sih ya. Gitu ya. Jadi kan ada dua tuh ya. Random sampling dan non-random sampling. Sampling itu maksudnya sampel gitu ya. Sampel yang akan kita ambil sebagai data gitu ya. Nah, yang random sampling itu terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada simple random sampling. Ya. Jadi yang pertama ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini jadi si orang ini udah menyiapkan pertanyaan gitu ya. Udah menyiapkan pertanyaan. Tapi target yang akan ditanya, yang akan diwawancaranya itu benar-benar acak gitu ya. Jadi dia nggak mikir si orang itu nanti dari mana, usianya berapa, jenis kelaminnya apa. Pokoknya yang ketemu sama dia ditanya aja gitu ya. Tuh. Itu namanya simple random sampling. Jadi misalnya you mau meneliti tentang seberapa besar murid Sapana yang pernah sakit hati gitu ya. Nah, kamu nggak mikir-mikir lagi, oh gue nargetin anak kelas 10, kelas 11, bla 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 bla, cewek cowoknya. Nggak.
Tapi kamu cuma nargetin siapapun yang gue temuin, bakal gue tanya seberapa sering gitu orang itu sakit hati gitu ya. Nah, itu kalau simple random sampling, bener-bener simple random gitu ya, randomly. Nah ya, lalu yang berikutnya ada yang namanya stratified random sampling. Nah, maksudnya stratified ini adalah gitu ya, penggolongan berdasarkan status seseorang gitu ya. Status atau jabatannya gitu ya. Tapi orangnya random gitu ya. Yang penting jabatannya itu aja. Misalnya gini, kalian mau nanya tentang seberapa sulit menjadi seorang guru di Savana gitu ya. Nah, kalian nggak mungkin kan targetnya itu siswa. Nah, kalian tuh pasti punya target yang sudah stratified, yaitu punya jabatannya khusus, yaitu guru gitu. Jadi kalian nggak bakal mungkin ketemu SM lalu nanya kayak gitu, lalu ketemu security kalian nanya seberapa sulit jadi guru, bilang nggak mungkin, karena kalian udah punya target jabatan tertentu gitu ya, yaitu guru. That's called stratified random sampling, karena sudah berdasarkan status dan jabatannya gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya cluster random sampling. Keterbalikan dari stratified, cluster ini berdasarkan kelompok yang horizontal. Misalnya kalian ingin menanyakan tentang seberapa sering siswa Savana menggunakan kerudung di luar sekolah gitu ya. Nah, itu kan sudah otomatis tercluster gitu ya. Tercluster gitu ya, berdasarkan kelompok horizontal gitu ya, yaitu jenis kelamin. Nggak mungkin kan kalian menanyakan tentang seberapa sering orang tersebut memakai kerudung di luar Savana, tapi ke anak cowok. Itu nggak mungkin. Itu makanya target kalian sudah tercluster. Clusternya itu yang secara horizontal gitu ya, yaitu jenis kelamin. Contohnya kayak tadi itu ya. Bisa juga kalian misalnya clusternya berdasarkan hobi gitu ya, atau berdasarkan agama. It's up to you gitu ya. Yang penting di sini adalah cluster random sampling. Kalian sudah menentukan clusternya siapa, pertanyaannya apa gitu ya. Lalu yang terakhir dari metode yang random sampling ini, itu ada yang namanya systematic random sampling. Nah, yang systematic random sampling itu gini men. Dia melakukan random hanya di beberapa datanya doang gitu ya. Jadi di systematic random sampling ini dia akan random ke beberapa narasumber doang gitu ya. Selebihnya non random gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kalian nih, gue mau lihat seberapa sering anak G10 sosial itu tidur di tengah malam gitu, atau tidur telat gitu, seberapa sering gitu ya. Lalu kalian akan bertanya kepada
nanti random aja siapa yang bakal ditemuin gitu. Nah, mungkin 4 orang pertama random, lalu 4 orang berikutnya kalian udah nentuin namanya. Misalnya kalian mau wawancara si Yaila, Rilo, Nero, Dennis gitu ya. Nah, 4 orangnya lagi random gitu. Nah, itu dalam metode random sampling disebut systematic random sampling. Oke. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, tolong kalian tanyakan saat kita diskusi di Zoom. Gitu. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang metode non-random sampling. Berarti lawannya dari random sampling nih, men. Kalau non-random sampling ini berarti semua terencana gitu ya. Targetnya jelas gitu. Coba, yuk kita bahas. Yap, yang pertama ada namanya purposive sampling. Gitu ya. Purposive sampling gitu ya. Yang berarti bahwasanya saat kita ingin mencari data, kita udah memiliki tujuan tertentu atau target tertentu yang udah sangat jelas targetnya siapa gitu ya. Targetnya siapa? Targetnya itu yang kita anggap bisa mewakili dari keseluruhan data. Gitu. Nah, berikutnya ada namanya snowball sampling. Nah, snowball sampling ini kita tahu lah ya, bola salju gitu ya. Apa maksudnya diibaratkan sebagai bola salju? Jadi gini, saat kalian sudah meneliti dan menarget orang-orang tertentu, lalu orang tersebut akan merekomendasikan orang lain lagi untuk kalian tanya. Misalnya kalian ingin tahu tentang seberapa besar duit jajan anak savana gitu. Kalian udah punya target, target 1 misalnya Yaila, target 2 Rilo gitu ya. Target 1 dan target 2 ini kemudian menyarankan ke orang lain. Misalnya Yaila nyaranin buat nanya ke Fadil gitu ya, sama ke Nero. Sementara Rilo nyaranin kamu buat nanya ke Dennis gitu ya, buat nanya ke Putri gitu ya. Nah, nanti Nero, Dennis, Putri gitu, bla bla Fadil itu menyarankan lagi buat nanya ke siapa lagi, dan terus lama-lama semakin banyak jumlah sampelnya. Makanya itu disebut bola salju karena makin besar sampelnya. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah kuota sampling. Nah, kuota sampling ini kalian selain menarget orang-orangnya gitu ya, kalian juga menarget jumlahnya dibatasi gitu ya. Kalian mau wawancara berapa dan siapa gitu ya. Sangat terbatas. Itu disebut kuota sampling. Nah, yang terakhir ini rada tricky karena ini rada mirip random sampling. Namanya adalah accidental sampling. Nah, accidental sampling ini bener-bener diambil secara acak siapa yang ketemu gitu ya. Nah, tapi bedanya sama random sampling, kalau random sampling itu kita udah menyiapkan pertanyaan, lalu baru kita cari sampel datanya, baru kita cari orangnya secara random. Kalau ini mereka cari orangnya dulu,
cari orangnya dulu, baru mikirin apa yang mau digali gitu ya. Apa yang mau dicari tahu. Nah, itu accidental sampling. Itu perbedaan accidental sampling dengan random sampling gitu ya. Kalau random sampling, you udah jelas mau nanya apa, tapi orangnya random gitu ya. Nah, kalau ini, udah orangnya random, pertanyaan pun nanti random menyusul siapa orang yang kita temui nanti gitu ya. Gitu. Nah, itu disebut accidental sampling. Nah, sekian penjelasan dari saya. Karena kita sudah pernah membahas tentang penelitian sosial, jadi kita cukup sekian membahas langkah-langkah dan membahas tentang metode pengumpulan data. Apabila kurang jelas, tanyakan saja di diskusi di Zoom. Kalau kalian tidak bertanya, nanti saya yang bertanya ke kalian. Tuh. Jangan lupa dicatat, itu sebagai bukti absensi kalian. Terima kasih, sampai jumpa, semoga sehat selalu. Subscribe gratis. Assalamualaikum.